Memang betul Bu, saya setuju dengan yang Ibu katakan karena biasanya para pengunjung itu hanya memperhatikan keindahan pariwisatanya aja ya Bu, Betul. tanpa memperhatikan kesehatannya. Jadi kesehatan pariwisata ini menurut kami adalah aspek yang kedepannya akan sangat diperhatikan karena kita di Indonesia menawarkan pariwisata yang sangat beragam, bervariasi. Halo Healthy People, perkenalkan nama aku Eka Febriana Saputri yang akan menemani Healthy People di podcast Promcast. Healthy People, gimana nih kabarnya, sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu dan berbincang dengan ibu yang sangat cantik nih di depan aku sebagai narasumber pada hari ini. Ada Ibu Ayu Anulus, SST MKM. Beliau adalah Koordinator Staf Ahli Pusat Studi Kesehatan Pariwisata dan sebagai dosen Fakultas Kedokteran di Univ Islam Al-Azhar. Halo Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke nih Ibu, jadi sekarang kita akan memberikan Healthy People sebuah informasi mengenai kesehatan di bidang pariwisata Bu. Nah, sebelum kita berbincang mengenai kesehatan di sektor pariwisata, kita mau nanya dulu nih Bu, kira-kira apakah sehat apakah sehat dan kesehatan adalah dua hal yang berbeda atau sebenarnya sama aja sih Bu, supaya healthy people juga tahu bedanya nih Bu? Oke, pertanyaannya menarik banget ya. Neng Eka ya kalau nggak salah ya? Iya Ibu. Neng Eka, jadi ini pertanyaan sederhana, tetapi kalau misalnya kita lempar mungkin kepada viewers kita, mungkin agak roaming juga ya. Emang beda ya gitu. Iya. Sehat versus kesehatan. Jadi kalau dari bahasanya sendiri, katanya sendiri, ada kata benda, ada kata sifat. Sehat itu health, dan kalau kesehatan kan healthy. Nah, di sini kita tahu ini ada kondisi sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, tidak terlepas hanya dari dia bebas dari cacat atau bebas dari sakit. Nah, di sini kalau sehat itu adalah tanggung jawab kita pribadi masing-masing untuk menjaga atau mewujudkan perilaku sehat. Sedangkan kalau kesehatan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Itu sih secara sederhananya. Itu Ibu dapat kutip dari Profesor Janorage. Beliau profesor di UNUD gitu ya. Oke, nah jawaban tadi dari Ibu ya Healthy People, kita berarti sehat dan kesehatan itu adalah sebuah hal yang berbeda nih. Healthy People jangan lupa dicatat ya. Nah Ibu pasti Healthy People juga masih bingung nih, kira-kira hal apa aja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, terutama kesehatan Healthy People nih Bu? Oke, untuk pastinya faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang ya Dek ya. Jadi banyak teori yang mendasari faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Salah satu teorinya adalah social determinant of health. Jadi itu tentang determinan, baik itu faktor dari lingkungan, sosial maupun pendidikan yang mempengaruhi seseorang terhadap perilaku sehatnya. Jadi kalau misalnya kan kalau setiap individu tuh berbeda-beda ya, baik itu karakteristik dari umur, jenis kelamin, pekerjaan, kemudian lifestyle akan mempengaruhi mereka, di mana mereka berada dalam suatu komunitas itu juga akan mempengaruhi karakter mereka dalam menjaga derajat kesehatan masing-masing. Jadi banyak faktor sih yang mendasari seperti itu. Oke, berarti ada banyak faktor nih yang bisa mempengaruhi kesehatan kita sendiri ya Ibu. Nah, karena kita langsung aja nih Bu masuk ke topik kesehatan di sektor pariwisata. Seperti yang kita tahu ya Bu, sektor pariwisata dan sektor kesehatan itu adalah sektor yang berbeda nih Bu. Kira-kira apakah memiliki hubungan yang penting dalam membangun derajat kesehatan masyarakat itu sendiri Bu? Baik, jadi gini ya Neng Eka, kalau kesehatan pariwisata mungkin belum banyak yang mengenal ya. Iya, Kebetulan di sini kita sedikit memajang buku ajar kesehatan pariwisata dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar. Oke, sebelumnya saya lupa mau bilang terima kasih banyak ke Poltekkes Bandung, terutama jurusan promosi kesehatan yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir tadi mengisi kelas ya sebentar sama teman-temannya. Jadi di sini kami ingin memperkenalkan gitu apa itu sih kesehatan pariwisata. Jadi kesehatan pariwisata itu sebetulnya kesehatan masyarakat secara umum, yang secara khususnya kami concern dengan
pariwisatanya. Pariwisata dalam hal ini, baik itu dari pengunjung, wisatawan, ataupun pelaku wisata seperti pedagangnya, kemudian staf hotel, lalu travel agent, begitu pula dengan masyarakat lokal yang memang hidup di daerah wisata. Jadi kami ingin memastikan kualitas pariwisata di Indonesia itu terjamin dari segi kesehatannya. Gitu. Nah, tadi bagaimana sih bentuk hubungan antara pariwisata dengan kesehatan? Nah, kita belajar dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu kejadian kan cukup cepat ya, tapi lama banget kita bisa bangkit dari pandemi tersebut. Itu karena kurangnya kesiapan kita akan bahaya dari penyakit-penyakit menular itu. Nah, kalau kita menaruh perhatian, terutama kan wisatawan asing itu ya, dia datang bukan cuma membantu menambah devisa negara ya kan, bisa aja dia datang membawa penyakit. Kalau kita tidak aware akan itu, kita sebagai tempat yang penyedia wisata ini yang kemudian akan menurun kualitasnya, terutama dari segi kesehatannya. Kan kita berusaha bangkit nih. Iya, betul. Jadi menurut kami, ke semua orang di sini harus bergerak bersama-sama untuk menaruh perhatian terhadap kesehatan pariwisata. Jadi kita bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan menjual nama baik pariwisata di Indonesia. Ya betul, ini cukup menarik ya Healthy People, karena memang betul Bu, saya setuju dengan yang Ibu katakan, karena biasanya para pengunjung itu hanya memperhatikan keindahan pariwisatanya aja ya Bu, tanpa memperhatikan kesehatannya. Nah, kita harus tahu nih Healthy People bahwa tempat wisata itu bisa menjadi penyebab penyakit apabila kita tidak memperhatikan kesehatannya ya Bu. Kebersihan, terutama kebersihan lingkungan. Nah, Bu, mengenai kesehatan pariwisata yang memang cukup unik, mungkin Healthy People juga baru dengar nih Bu, kesehatan pariwisata yang tadi udah dijelasin juga oleh Ibu dan juga terdapat nih bukunya. Mungkin dari buku ini Healthy People kalau ingin tahu buku ini apakah dicetak terbatas atau bisa mengetahui bukunya di mana Bu? Oke. Jadi kalau buku kesehatan pariwisata ini konsepnya book chapter ya. Jadi kami ada blog unggulan di kedokteran kami, yaitu blog kesehatan pariwisata, dan dosen-dosen pengampunya itu terlibat aktif untuk menulis konten di buku ini. Ya, jadi buku kesehatan pariwisata kan nggak banyak. Kalau misalnya viewers kalian, kita manggil Healthy People ya. Iya, Healthy People. Healthy People kalian pingin tahu lebih dalam tentang kesehatan pariwisata, bisa beli buku aja kesehatan pariwisata yang bisa diakses di websitenya. Nanti kalau nggak salah nama websitenya itu program studi pendidikan dokter. Tapi Ibu lupa ya, nanti kita di-sharing aja ya Bu di deskripsinya. Di-sharing di deskripsinya, oke? Jadi kalau misalnya pesan dari sekarang, promo banget. Mungkin nanti bisa dapat tanda tangan ya dari penulisnya. Nah, ini bukunya keren banget nih Healthy People. Jadi kalau misal Healthy People mau dapat bukunya, langsung aja ya kunjungi web yang nanti bakal ada di deskripsinya nih Healthy People. Betul. Nah, kalau misalkan mengenai kesehatan pariwisata, kita juga udah tahu nih Bu, mengenai sektor pariwisata dan sektor kesehatan ini hubungannya sangat penting dan juga sangat diperlukan ya Ibu, dalam saling menguatkan satu sama lain dalam membangun derajat kesehatan masyarakat. Nah, peran apa saja sih Bu yang harus kita lakukan oleh seorang profesi kesehatan, terutama promotor kesehatan, dalam membangun derajat kesehatan masyarakat di bidang sektor pariwisata? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya, Neng maksud Ibu. Gak apa-apa Ibu. Ya, belum terbiasa. Ya, karena Ibu ini orang Lombok, Iya. Healthy People, jadi masih mempelajari budaya Sunda. Benar-benar. Oke, jadi apa yang harus pelajari oleh tenaga kesehatan, terutama dalam hal ini promotor kesehatan ya, terkait kesehatan pariwisata ini. Nah, jadi kesehatan pariwisata ini menurut kami adalah aspek yang kedepannya akan sangat diperhatikan, karena kita di Indonesia menawarkan pariwisata yang sangat beragam, bervariasi. Dan kalau kita lihat ya, pasti teman-teman Healthy People juga sering berkunjung ke daerah wisata, tetapi jarang ditemukan informasi kesehatan atau mungkin menjelaskan tentang risiko bahaya di daerah wisata yang informasinya itu berguna untuk para wisatawan asing maupun lokal. Nah,
di sini promotor kesehatan itu bisa mengambil peran, baik itu membuat medianya, memberikan edukasi, habis itu kemudian meminta pemegang kebijakan untuk aware, untuk menaruh perhatian dan membuat kebijakan atau peraturan terkait bagaimana kita tetap menjaga kesehatan di daerah wisata. Nah, sebagai contoh, kalau tidak salah tadi ada temennya yang bertanya di kelas tentang masalah sederhana aja, masalah sampah ya, kebersihan di taman. Nah, ditanya gini, padahal sudah ada orang yang bertugas untuk membersihkan daerah tersebut, tapi masih aja kotor, itu gimana Bu? Gitu kan. Nah, kalau dari saya sendiri, konsepnya kendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan terapkan terapkan sense of belonging. Jadi taman itu adalah juga tanggung jawab kita untuk menjaganya, melestarikannya. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan adalah kalau kita bisa buang sampah sendiri, kenapa kita tidak buang saja? Kenapa harus menunggu orang lain untuk membersihkannya? Walaupun kita membayar biaya masuk atau tiket ke taman tersebut, tapi bukan berarti kita melempar tanggung jawab begitu saja kepada orang yang tukang bersih-bersihnya. Jadi kita tuh, apalagi promotor kesehatan, Setuju. kita harus bisa selain mengubah pengetahuan, sikap, tentu kan perilaku. Kalau belum perilaku orang lain, minimal Perilaku diri sendiri. kurang lebih seperti itu sih. Itu aspek kecilnya. Ya baik, jadi untuk promotor kesehatan ini kita harus meng-aware ya, terutama masyarakat dan juga pengunjung pariwisata, khususnya untuk menumbuhkan kesadaran diri sendiri ya Bu, mengenai kesehatan di lingkungannya. Nah, kalau misalkan seorang promotor kesehatan sudah melakukan tugas dan kewajibannya, tentunya masyarakat juga memiliki peran penting Bu, terutama para pengunjungnya nih. Kayak seperti yang tadi, kesadaran masyarakat itu sangat dibutuhkan ya Bu. Nah, selain supaya healthy people lebih tahu secara detail, secara rinci, peran masyarakat terutama pengunjung di wisata itu melakukan upaya kesehatan di sektor pariwisata seperti apa aja sih Bu? Perannya ya, Dek ya? Iya. Itu kalau bisa PHBS ya, sederhana, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena sehat itu adalah tanggung jawab setiap individu seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, iya, asik banget ya. Asik banget. Itu bahwa setiap individu bertanggung jawab penuh terhadap perilaku sehatnya. Itu intinya sih. Jadi dengan masyarakat punya kesadaran, maka mengubah perilaku secara serentak itu juga jadi lebih mudah. Maksudnya masing-masing sudah paham. Ya, kayak tadi konsepnya ada 3 kan? Iya. Supaya mereka tahu, mau dan juga mampu. Gitu. Jadi itu peran masyarakat. Mau tahu bagaimana cara meningkatkan kesehatan, akhirnya itu mau merubahnya, termotivasi dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Minimal seperti itu. Nah, setuju banget nih healthy people apa yang Ibu Ayu sampaikan. Ibu Anu juga seru Pak. Karena namanya cukup unik ya, Ibu Anulus gitu. Jarang di sini ya Ibu. Iya. Apa yang Ibu Ayu sampaikan ini setuju banget. Nah, selain promotor kesehatan sebagai penggerak, nama kalian juga healthy people sebagai masyarakat dan pengunjung di wisata harus menumbuhkan rasa kesadaran sendiri, terutama merasa bahwa tempat itu adalah tempat kita ya Bu. Jadi kalau sudah merasa milik kita, itu pasti kita akan menjaganya dengan baik. Layaknya rumah sendiri. Betul Ibu. Jadilah healthy people yang cerdas ketika mengunjungi tempat wisata. Alhamdulillah nih Bu, gak kerasa kita berbincang udah panjang banget dan kita juga udah kasih informasi kepada healthy people mengenai kesehatan di sektor pariwisata. Terima kasih banyak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga tadi ya atas di kelas tuh sangat seru nih karena beliau juga sudah mengajar di kelas saya gitu ya. Sangat seru dan partisipasi anak-anaknya juga udah sangat partisipatif ya Bu. Betul banget. Ya Ibu juga sebetulnya lebih banyak ingin mengucapkan terima kasih gitu, hatur nuhun pisan ya. Bener ya? Sami-sami Ibu, benar. Soalnya senang banget dengan vibe yang diwujudkan oleh teman-teman Promkes angkatan apa? Angkatan 7 Ibu. Angkatan 7. Oh, angkatan 6 Ibu, maaf. Angkatan 6. 2021 ya? Iya, 2021. Iya, jadi Ibu kangen karena kita biasanya online ya. Iya, betul sekali. Offline kan bisa tatap muka, bisa melihat keceriaan dari adik-adik sekalian. Pokoknya mahasiswa promosi kesehatan, jurusan promosi kesehatan ini menurut Ibu ya,
bisa menjadi role model ke depannya untuk peningkatan Amin. derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Lanjutkan, sukses ya. Amin, terima kasih banyak ya Ibu. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lagi bersama Ibu Ayu, ataupun ada kerjasama yang lainnya ya Bu. Ditunggu. Ya baik. Nah mungkin sekian dari kami, terutama saya, Eka Febriana, selaku host pada hari ini pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Promkes. Burung dara, burung cendrawasih, Cakep. cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa Healthy People.